Oke, baik. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu dan salam harmoni. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya telah menghadiri presentasi online kita mengenai pilihan kita untuk membahas cara kerja quick sorting algoritma di dalam mata kuliah struktur dan algoritma dengan Bapak dosen pengampu A. Gede Yudi Paramata, Eskom Mkom. Baik semuanya, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pratama dengan NIM 2315101079. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Jordan Ekrate Tatarigan dengan NIM 2315101069. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Holman Gani Purba dengan NIM 2315101071. ya baik, terima kasih teman-teman. Mungkin tidak perlu menunggu waktu lama lagi. Langsung saja kita langsung masuk ke dalam topiknya di dalam slide berikutnya. Oke, jadi kita harus mengetahui dahulu bagaimana prinsip dasar quick sorting ini. Jadi quick sort atau quick sorting ini adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien, di mana ini juga sangat cepat yang bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian. Kemudian ini mengurutkan dua bagian tersebut secara rekursif, di mana prinsip dasar quick sort ini juga mengandalkan rekursi untuk mengurutkan array-array dengan memanfaatkan kemampuan partisi array menjadi dua bagian dan mengurutkan kedua bagian tersebut secara terpisah. Jadi hal ini akan menghasilkan algoritma pengurutan yang cepat dan efisien, di mana kompleksivitas waktu ini rata-rata 0 dengan n log n, di mana dalam banyak kasus itu sendiri. Mungkin slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Jordan. baik Dimas, terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya akan menjelaskan lanjutan dari prinsip quick sort itu sendiri, yaitu pemilihan pivot. Langkah pertama dalam quick sort adalah memilih elemen yang disebut pivot dari array. Pivot ini akan digunakan sebagai pembagian untuk membagi array menjadi dua bagian. Partisi. Setelah pivot dipilih, array akan dipartisi menjadi dua bagian. Elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot. Proses ini dikenal sebagai partisi. Tujuan dari partisi adalah untuk menempatkan pivot pada posisi yang tepat dalam array, sehingga semua elemen yang lebih kecil dan pivot berada di sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar berada di sebelah kanan pivot. Rekursi. Setelah pivot dilakukan, kedua subarray yang dihasilkan dari partisi akan diurutkan secara rekursif menggunakan algoritma yang sama. Proses ini berlangsung hingga setiap subarray memiliki satu elemen atau tidak ada elemen yang perlu diurutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gani. Baik, terima kasih Jordan atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan quick sorting itu sendiri. Yaitu langkah-langkah yang terlibat dalam algoritma quick sort ada 4, yaitu pilih pivot, partisipasi array, urutan sub array, dan gabungan hasil berikut. Pertama, pilih pivot. Pilih salah satu elemen dalam array sebagai pivot. Ini bisa menjadi elemen pertama, terakhir, atau tengah.
pemilihan pivot yang tepat dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Yang kedua yaitu langkah kedua, partisi array. Bagi array menjadi dua bagian, yaitu elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen-elemen yang lebih besar dari pivot. Lakukan proses partisi untuk mendapatkan pivot pada posisi yang tepat dalam array. Yang ketiga, urutkan sub-array. Setelah partisi dilakukan, urutkan secara rekursif kedua sub-array yang dihasilkan dari partisi menggunakan algoritma quicksort. Selanjutnya, gabungkan hasil. Setelah semua sub-array terurut, gabungkan kembali sub-array tersebut untuk mendapatkan array yang terurut secara keseluruhan. Terakhir adalah iterasi dan pivot berulang. Proses partisi dan rekursi dilakukan secara iteratif hingga seluruh array terurut. Setelah pengurutan, elemen pivot dipindahkan ke posisi yang tepat dalam array, sehingga elemen yang lebih kecil berada di sebelah kiri pivot, dan elemen yang lebih besar berada di sebelah kanan. Jadi, quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling efisien dengan kompleksitas waktu rata-rata O atau N log N. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan quicksort sangat bergantung pada pemilihan pivot yang tepat dan pengaturan pivot yang baru untuk mengurangi kinerja algoritma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, Gani. Jadi langsung saja kita bahas bagaimana cara kerja sorting itu sendiri, di mana yang telah kita buat sebuah programnya tadi. Di sini kita memiliki struktur program, di mana kita ini memulainya dengan inklusi pustaka IOStream dan vektor, di mana kita menggunakan using namespace PD. Jadi di sini bisa dilihat juga ada fungsi mainnya, di mana di bawah ini merupakan titik awal program yang memulai eksekusi. Jadi kita membuat strukturnya terlebih dahulu. Terdapat juga fungsi swap, di mana fungsi swap bertujuan untuk menukar nilai dua elemen atau dua variabel yang kita contohkan di program kita ini, A dan B, dilewatkan sebagai referensi, sehingga nilai aslinya dapat diubah di luar fungsi itu sendiri. Nilai dari A ini disimpan dalam variabel sementara temp, kemudian nilai A diganti dengan nilai B, dan B ini sama dengan diganti dengan nilai temp. Bisa dilihat, jadi fungsi untuk menukar nilai dua elemen, void swap int dan A, int dan B. Jadi int temp sama dengan A sama dengan B, dan B sama dengan temp. Itu adalah strukturnya. Selanjutnya kita lihat di mana struktur berikutnya kita bikin tadi untuk membagi array ini dan mengembalikan indeks pivot itu sendiri. Kita menggunakan int partition vector, itu dalam kurung panah berarti memanggil kembali lagi int-nya, dan r int low untuk melihat yang terkecilnya, dan int height untuk melihat yang terbesar. Jadi int pivot sama dengan r ini menuju ke height, di mana pivot diambil dari elemen terakhir. int i ini kita inklusikan atau memanggil i ini sebagai low atau yang terkecilnya dikurang -1. Jadi ini indeks elemen yang lebih kecil. Kita menggunakan for int j, kita memanggil lagi untuk low-nya ini. J ini kurang lebih sama dengan height kurang 1, tapi j ini plus. Jadi jika elemen saat ini lebih kecil dari atau sama dengan pivot, if maka rj kurang lebih sama dengan pivot. Jadi i++ ini untuk tingkatkan indeks elemen yang lebih kecil. Maka swap r, i, r, j, dan return. Jadi selanjutnya dijelaskan lagi kepada teman saya Jordan. Baik, Mas, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan cara kerja melakukan quick sorting yang dilakukan terstruktur datanya. Maka akan saya jelaskan implementasinya, yaitu
kita tuliskan void dan quicksort untuk memanggil struktur program di atas. Maka implementasi algoritma quicksortnya sebagai berikut, yaitu void quicksort dalam kurung vektor, kita memanggil integer dan array, integer low, integer height, dan if low lebih kecil daripada height. Selanjutnya, P adalah indeks partisi. R, P sekarang berada di posisi yang tepat. Sebagai berikut, integer P sama dengan partition dalam kurung array low height. Selanjutnya, pisahkan elemen sebelum dan sesudah partisi, lalu urutkan secara rekursif. Quicksort dalam kurung array low P min 1. Selanjutnya quicksort array P plus 1 height. Setelah implementasi selesai, langkah selanjutnya adalah membuat fungsi untuk menampilkan array-nya. Fungsi untuk menampilkan array dapat kita lakukan sebagai berikut, yaitu void print array dalam kurung const vector memanggil integer dan array. Setelah itu for integer number banding array. Setelah itu count memanggil num. Setelah itu count dan enter. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gani. Baik, terima kasih Jordan atas kesempatan selanjutnya yang saya akan dapat jelaskan. Baik, kita di sini menuliskan main karena ada memulai eksekusi di program. Kita juga akan memberikan angka acaknya, yaitu 64, 32, 25, 12, 22, 11, dan 90. Maka, integer main vektor memanggil integer R sama dengan 64, 34, 25, 12, 22, 11, dan 90. Integer n sama dengan R size, count memanggil array sebelum pengurutan, dan print array R. Selanjutnya kita memanggil fungsi yang sudah dibuat untuk mengquicksortingnya dengan kode quicksort R 0 n dikurang 1 count memanggil array setelah pengurutan, dan print array dan return 0. Slide selanjutnya. Maka kita bisa lihat perbedaan data yang ada di atas adalah array yang belum berurutan karena memang kita print langsung dan hanya itu yang akan ditampilkan. Berbeda dengan array yang sudah kita urutkan. Angka-angka tersebut bisa tersusun dari angka terkecil ke terbesar karena kita sudah atur fungsi-fungsi dan kode untuk menjalankan dan eksekusi implementasi quick sorting tersebut. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ke rekan saya, Dimas. Ya, baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya teman-teman kelompok, di mana sudah berakhir presentasi kita pada sore kali ini. Mungkin dari kita semua berterima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selanjutnya, kelompok kami juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi yang telah kelompok kami laksanakan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah struktur data dan algoritma, Bapak AA Gede Yudi Paramata Eskom Mkom, atas waktunya. Maka kami akhiri presentasi kami ini dengan salam keagamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, nama budaya, Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu, dan salam harmoni. Oke, terima kasih guys.